Jalan-jalan ke dataran rendah, ketemu banyak orang yang jadi teman. Pagi ini terasa sangat indah jika adik-adik memberikan senyuman. Selamat pagi, selamat beribadah adik-adik semua. Yuk, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah KKK pagi ini. Let's go! Everything I can see, I believe God made. Everything, you and me, I believe God made awesome. He made it awesome, and it is awesome to see. So I say, hey, look around, sing and shout. 1, 2, 3, everybody sing, wow! Look around, sing and shout. 1, 2, 3, everybody sing, wow! 1, 2, 3, everybody sing, wow! The brightest stars, the biggest trees, everything God made. The ocean blue, even me and you. Yes, it's true. God made awesome. He made it awesome, and it is awesome to see. So I say, hey, look around, sing and shout. 1, 2, 3, everybody sing, wow! Look around, sing and shout. 1, 2, 3, everybody sing, wow! The brightest stars and the biggest trees. 1, 2, 3, everybody sing, wow! The ocean blue, even me and you. 1, 2, 3, everybody sing, wow! Awesome, he made it awesome, and it is awesome to see. I said it's awesome, he made it awesome, and it is awesome to see. So I say, hey, look around, sing and shout. 1, 2, 3, everybody sing, wow! Look around, sing and shout. 1, 2, 3, everybody sing, wow! The brightest stars and the biggest trees. 1, 2, 3, everybody sing, wow! The ocean blue, even me and you. 1, 2, 3, everybody sing, wow! 1, 2, 3, everybody sing, wow! Halo adik-adik semua, semoga pada sehat-sehat ya. Mengingat banyaknya orang yang bisa kena virus COVID saat ini, kakak ingin menghimbau adik-adik semua untuk menjaga kesehatan. Jangan suka tidur malam-malam adik-adik. Mungkin ada yang suka main game sampai larut. Ayo, siapa itu? Terus kurang minum air putih, gak suka minum vitamin, atau makannya kebanyakan kurang sehat. Yuk, mari kita ubahkan kebiasaan kita bersama-sama. Jangan sampai sakit adik-adik. Tetap pakai masker dan selalu bersih-bersih kalau adik-adik berpergian keluar rumah. Nah, hari ini kita sudah memasuki bulan Juli. Bulan yang baru. Berarti kita akan bahas tema yang baru juga adik-adik. Wah. Namun, sebelum kita mulai sharing ini, kakak ingin memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih Engkau dan penyertaan Engkau selama ini yang luar biasa Tuhan. Kita masih bisa sehat, mengikut ibadah hari ini, dan juga belajar dari firman Engkau Tuhan. Bantu hati kita Tuhan dan pikiran kita, untuk kita bisa terus fokus Tuhan, agar firman Engkau bisa masuk ke hati kita dan kita bisa diubahkan Tuhan. Bantu juga Tuhan kita bisa menjaga kesehatan kita masing-masing, agar kita bisa menjaga keluarga kita juga. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema bulan Juli yang baru yakni King Series. Wah, kebayang ya adik-adik, kita akan bahas banyak banget kisah tentang para raja yang luar biasa. Dan kisah hidup mereka
tertulis di dalam Alkitab. Wah, kita akan gali banyak hal tentang bagaimana mereka bisa menjadi raja. Apa aja yang mereka perbuat dan bagaimana kita bisa belajar dari sifat para raja ini supaya kita melatih diri kita untuk punya karakter sebagai pemimpin. Nah, siapa di sini yang ingin jadi seorang pemimpin, adik-adik? Angkat tangannya. Kakak ingin menjadi seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu adalah orang yang punya tanggung jawab untuk mengajak orang-orang di sekitarnya untuk melakukan sesuatu hal yang baik dan benar. Nah, gak berlama-lama lagi ya. Hari ini kita akan belajar dari kisah hidup seorang raja yang merupakan raja pertama, adik-adik. Wow, luar biasa. Mari kita simak kisah tentang Raja Saul yang diambil dari buku 1 Samuel pasal yang ke-9 sampai dengan yang ke-11. Pada zaman dahulu, bangsa Israel masih diperintah oleh para nabi dan hakim-hakim yang dipilih Tuhan untuk mengarahkan bangsa Israel bagaimana mereka menjalani hidup, menyelesaikan masalah, dan menyembah Tuhan. Nah, suatu hari bangsa Israel ingin punya seorang raja seperti bangsa-bangsa lain yang punya seorang raja yang mereka pilih dan bisa memimpin mereka. Sehingga ada seseorang dari suku Benyamin yang bernama Kisi. Kisi ini punya seorang anak laki-laki bernama Saul. Saul sendiri dituliskan punya rupa yang elok. Tampannya, adik-adik, dia gagah dan dia punya tubuh yang lebih tinggi daripada orang-orang sebangsanya. Singkat cerita, pada waktu itu Nabi Samuel yang diperintahkan Tuhan memintanya untuk mengurapi Saul menjadi raja atas orang Israel. Saat Samuel hendak mengumumkan kepada seluruh bangsa Israel tentang Saul yang akan menjadi raja atas mereka semua, Nabi Samuel memanggil Saul dari antara suku Benyamin yang sudah menghadiri pertemuan itu. Tapi di waktu itulah Saul menghilang dan orang-orang menemukan Saul sedang bersembunyi di antara barang-barang. Saul bersembunyi karena dia kurang percaya diri, adik-adik. Wah, bisa dibayangkan gak tiba-tiba dia ditunjuk menjadi raja yang harus memimpin bangsa besar pilihan Tuhan. Mungkin dia ada ketakutan seperti, bisa gak ya aku memimpin bangsa ini? Karena dia merasa dia berasal dari suku Benyamin yang jumlah orangnya lebih sedikit dibanding suku lainnya di dalam bangsa Israel. Bahkan setelah dia jadi raja pun masih ada beberapa orang yang gak suka sama dia menjadi raja dan meremehkan dia. Namun Saul dibimbing, adik-adik, sama Nabi Samuel yang selalu kasih masukan sama dia dan menuntun dia untuk menjadi seorang raja yang benar. Sehingga Saul memilih untuk gak mendengarkan apa yang orang lain pikir dan obey sama Nabi Samuel sebagai pembimbingnya. Kisah berlanjut sampai Saul mendapat kabar bahwa orang Israel yang tinggal di Yabesi Gilead sedang dalam keadaan bahaya karena Raja Amon sedang menyerang orang-orang Israel. Termasuk target berikutnya adalah orang Israel di Yabesi Gilead. Karena dia bisa menghukum orang-orang yang dia serang dengan melukai mata sebelah kanan mereka. Serem banget. Tapi dituliskan setelah mendengarkan kabar itu, Saul segera bertindak tegas dengan menyembelih lembu-lembu dan mengirimkannya pada orang-orang Israel dengan pesan, siapa yang tidak bergabung dalam pertempuran melawan Raja Amon dengan Saul dan Samuel akan menjadi seperti potongan lembu yang dikirimkan ini. Ini merupakan usaha Saul yang tegas untuk mempersatukan seluruh orang Israel melawan musuh-musuhnya, adik-adik. Wow. Dan di akhir cerita ada sekitar 300.000 orang Israel dan 30.000 orang Yehuda yang bergabung di medan pertempuran untuk melawan Raja Amon yang kejam dengan strategi perang yang dibuat oleh Saul. Hari itu menjadi hari kemenangan bagi bangsa Israel atas orang Amon dan Saul membawa kemenangan itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan menyertai Saul dan orang Israel. Wow. Sebuah kisah yang kalau kita bayangkan ya, seperti di film-film, adik-adik. Kisah Raja Saul yang punya sifat pemalu dan tidak percaya diri menjadi
seorang raja yang membawa keselamatan untuk bangsa dan kemuliaan bagi Tuhan dengan bantuan Nabi Samuel yang membimbing dia. Nah, saat ini kakak ingin kita sama-sama belajar dari kisah Raja Saul yang menjadi raja pertama dari bangsa Israel. Dari kisah tadi adik-adik, kakak berasa pasti sama dengan Saul. Tiba-tiba diangkat menjadi raja dan disuruh untuk memimpin seluruh bangsa Israel melawan negara-negara lain. Itu serem banget pasti adik-adik. Tapi kakak belajar bahwa Tuhan bisa pakai siapapun untuk menjadi seorang pemimpin. Belajar dari karakter Saul yang awalnya minder atau tidak percaya diri. Tapi akhirnya dia bisa mengatasi rasa mindernya itu dengan mau dibimbing. Dengerin nasihat Samuel sehingga ia tidak peduli sama apa yang orang bilang tentang dia. Saul kemudian membuktikan bahwa ketika ia mau mengandalkan Tuhan, ia bisa menjadi raja yang menyelamatkan orang Israel di Yabes Gilead. Dia bertumbuh karakternya yang humble atau rendah hati untuk dibimbing oleh Samuel, sehingga Saul bisa tegas. Karakternya yang kita bisa belajar yakni ketegasan untuk mengumpulkan ketegasan dia. Untuk mengumpulkan seluruh bangsa Israel supaya bersatu mengalahkan Raja Amon. Hari ini kalau adik-adik mau menjadi seorang pemimpin yang hebat, mungkin adik-adik mengalami hal yang sama seperti Saul. Merasa diri kita sendiri banyak kurangnya. Gak berani ngomong, malu, dan sebagainya. Nah, kakak ingin menyemangati adik-adik bahwa Tuhan lihat hati kita. Jangan dengarkan apa yang orang lain bicarakan tentang adik-adik. Mungkin jelek ya, dan mungkin bicaranya jelek, dan mungkin di antara mereka ada yang suka mengejek atau meremehkan adik-adik. Namun hari ini kita belajar karakter pemimpin dari Raja Saul, yakni bagaimana kita belajar rendah hati, mau dibimbing sama orang tua kita, guru-guru kita, atau kakak-kakak rohani kita yang di gereja, serta percaya diri karena Tuhanlah yang sebenarnya menyertai kita. Mungkin ketika ditunjuk jadi pemimpin doa, kita ditunjuk menjadi ketua kelas. Adik-adik bisa percaya diri ketika adik-adik minta penyertaan Tuhan seperti yang Saul lakukan. Kakak yakin, Saul hanya memikirkan apa yang Tuhan pikir. Apa yang menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan banyak orang. Yuk, mari kita miliki karakter yang percaya diri seperti Saul, karena ia disertai oleh Tuhan. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat,
Halo adik-adik semua. Wah, lesson yang luar biasa ya. Hari ini kita belajar dari Raja Saul, raja pertama bangsa Israel. Kita belajar dari karakter dia yang rendah hati untuk mau dibimbing, untuk dituntun, serta kepercayaan diri dia sebagai seorang pemimpin. Membantu kita juga untuk tegas dalam mengambil keputusan yang pada akhirnya membawa kemenangan dan kemuliaan bagi Tuhan kita. Yuk adik-adik, kita tutup ibadah hari ini dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Allah Bapa di sorga, selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih kami bersyukur kepada Engkau. Kami telah bisa ada kesempatan untuk beribadah KKK online pada pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, bisa belajar dari Raja Saul yang rendah hati ya Tuhan. Kami tentunya ingin sekali memiliki hati yang rendah hati untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Nah juga ingin menjadi seorang pemimpin yang membawa kemenangan bagi kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, setelah ini kami ingin melakukan aktivitas kami masing-masing ya Tuhan. Berkati kami, Kau selalu bimbing kami ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.